Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang sosiologi komunikasi dan manusia sebagai makhluk sosial. Sejumlah pakar menyebutkan sifat-sifat dasar manusia. Ada yang menyebut manusia Homo mechanicus atau manusia mesin, manusia atau makhluk hidup mesin. Homo sapiens, manusia yang punya atau makhluk yang punya kemampuan berpikir. Homo ludens, makhluk yang suka bermain. Homo volens, makhluk yang punya keinginan. Homo narans, makhluk atau manusia yang suka bercerita. Homo di sini maksudnya manusia atau makhluk hidup berakal atau sejenisnya lah. Intinya bukan homo dalam istilah seksual itu yang maknanya homo hombreng, tidak, tetapi homo di sini adalah bermakna manusia. Manusia itu mesin. Berarti manusia itu punya kemampuan bergerak. Manusia itu punya kemampuan berupaya, berusaha untuk mencapai tujuan. Mesin itu kan punya kemampuan. Mesin diciptakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi sifat manusia itu berusaha. Dalam bahasa agama, berikhtiar. Itu manusia. Manusia itu punya kemampuan berpikir, Homo sapiens. Manusia itu makhluk yang berpikir. Artinya dia punya otak, punya akal, punya pikiran, punya kemampuan mempertimbangkan yang baik dan yang buruk, dan seterusnya. Dalam bahasa agama, manusia memang diciptakan sebagai makhluk paling sempurna, garis miring paling mulia. Apalagi kalau dalam Islam itu makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, yakni Nabi Muhammad SAW. Ada juga Homo ludens, manusia ini bermain. Bermain itu artinya mereka punya kecenderungan mencoba hal-hal yang baru, mencoba keunikan-keunikan semesta. Makanya selalu tertantang untuk mencoba hal-hal baru dan bermain-main. Manusia punya kecenderungan untuk mencari hiburan. Itu manusia, sifat manusia itu. Lalu Homo volens, manusia itu punya keinginan. Siapa sih manusia yang tidak punya keinginan? Semua punya keinginan. Bahkan orang yang paling tidak pamrih sekalipun, sebut saja para sufi begitu ya. Para sufi, ada orang-orang yang insya Allah bersih hatinya, para sufi, para ulama itu. Mereka punya keinginan. Keinginannya apa? Mengabdi pada Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Jadi memang sifat dasar manusia itu punya keinginan. Apapun keinginannya. Nah tentu kita sebagai orang Islam, ya, kalau kita Islam, kita sebagai orang Islam, orang beragama, maka setinggi-tinggi keinginan itu adalah pengabdian pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja skup ibadah itu implementasinya ada yang horizontal, ada yang vertikal, karena itu adalah amanat Tuhan juga begitu ya. Lalu Homo narans, manusia itu kecenderungannya atau kesukaannya itu bercerita, ngomong. Nah, dari sifat-sifat manusia yang saya kemukakan tadi ya, Homo mechanicus, Homo sapien, Homo ludens, Homo volens, Homo naran, itu mengerucut pada fakta bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketika manusia berusaha
manusia bisa jadi butuh orang lain untuk bisa mencapai tujuannya. Kalau tidak ada orang lain pun manusia itu tidak punya komparasi. Bahkan Nabi Adam yang sedemikian luar biasanya saja membutuhkan perempuan, yaitu Sayyidati Hawa misalnya. Kurang hebat apa beliau misalnya, seorang nabi yang luar biasa. Ada kecenderungan manusia itu butuh orang ketika dia menjalankan sifat ikhtiarnya. Kalau manusia Homo sapien jelas orang itu harus berpikir. Lagi-lagi pikiran-pikiran itu akan menjadi lebih punya kekuatan apabila dia punya pembanding. Dia punya pembanding. Bahkan kreativitas itu terjadi karena apa? Karena ada pikiran-pikiran sebelumnya. Inovasi itu terjadi karena apa? Karena ada lompatan-lompatan sebelumnya yang ingin dilalui. Di mana kita ingin memecahkan rekor misalnya. Homo ludens. Manusia butuh hiburan. Kenapa butuh hiburan? Karena manusia punya juga sifat kebalikan, yakni bisa sedih. Hiburan itu untuk dia senang. Kenapa dia senang? Karena dia tidak ingin sedih. Nah, kadangkala hiburan ini berasal dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Manusia sebagai orang yang berkeinginan juga selalu ada kaitannya dengan orang lain. Berkeinginan ini untuk mengikuti orang ini, terinspirasi orang ini, cita-cita guru-guru kita misalnya ini adalah menapaki jejak guru-guru mereka yang baik-baik tentunya. Keinginan satu orang itu bisa jadi terinspirasi oleh orang lain. Apalagi dalam skup atau dalam lingkup Homo narans bercerita, manusia itu bercerita kan ya butuh lawan bicara, atau butuh dalam bahasa komunikasi butuh komunikan. Seorang komunikator untuk bisa menjalani proses komunikasi membutuhkan komunikan atau pihak penerima pesan. Artinya sifat-sifat dasar tadi hanya bisa menjadi sifat, hanya bisa menjadi eksis tatkala manusia itu berhadapan dengan orang lain. Itulah kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Bahkan untuk menjaga eksistensinya sebagai individu yang sempurna tadi, itu dia membutuhkan orang lain. Kebutuhan-kebutuhan sosial manusia dipenuhi melalui interaksi sosial. Kebutuhan-kebutuhan dasar, sifat-sifat tadi. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Tiap hal yang dilakukan manusia punya dampak pada dirinya sendiri sebagai individu maupun kelompoknya. Pasti apapun yang kita lakukan punya dampak pada orang lain. Apapun yang kita lakukan, selingkup kecil apapun orang lain itu, misalnya orang tua atau adik atau istri atau suami atau siapapun, kita atau ente bunuh diri, Pak. Bunuh diri, apakah yang akan yang punya berdampak hanya pada diri ente? Enggak. Orang tua malu, sekolah malu, guru-guru malu, saudara-saudara malu. Artinya apa?
dampaknya luas. Ketika kita bicara dampak ini berarti ada hubungan erat antara satu individu dengan individu lain. Artinya ada dampak sosial. Ada dampak sosial dari apa yang diperbuat individu. Ada dampak sosial dari interaksi yang dilakukan oleh individu. Oleh sebab itu, kajian mengenai manusia dan lingkungannya ini menjadi menarik untuk disimak, dan ini sudah dilakukan dari waktu ke waktu. Sudah sejak puluhan dan mungkin ratusan tahun yang lalu kajian tentang ini dilakukan. Manusia itu selalu punya hubungan erat dengan sekitarnya. Manusia selalu dekat dan dipengaruhi oleh setidaknya 4 hal. Kita bisa lihat belakangan ini betapa 4 hal ini menjadi faktor dalam kehidupan manusia di era kekinian. Apa 4 hal itu? Pertama, lingkungan. Kedua, media massa. Ketiga, budaya populer. Keempat, media. Media di sini termasuk di dalamnya adalah media untuk berkomunikasi. Jadi ini ada beda ya antara media massa dan media untuk berkomunikasi. Manusia itu dekat dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Baik lingkungan yang sifatnya fisik maupun lingkungan yang sifatnya manusia yang punya pengaruh bagi dirinya. Yang dimaksud lingkungan yang sifatnya fisik itu misalnya kota tempat tinggalnya. Seseorang yang ada di Surabaya dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di Surabaya, perkotaan. Seseorang yang ada di Lumajang dipengaruhi oleh lingkungannya di Lumajang yang tidak sebesar atau sekota atau seperti Surabaya. Pasti dari jumlah penduduk, jumlah bangunan, jumlah fasilitas dan lain sebagainya, kearifan lokal yang muncul juga berbeda antara Surabaya dan Lumajang. Selain lingkungan fisik seperti itu, ya, manusia juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Baik itu keluarga, teman, guru, panutan, atau apapun juga. Maka itu masyhur ungkapan, kalau ente berteman dengan tukang parfum, mau gak mau ikut harum. Kalau ente berteman dengan pandai besi, mau gak mau ambu sangit. Ungkapan itu betapa dekat, betapa lekat dengan kita. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada ungkapan burung yang punya sayap sama pasti akan terbang bersama. Artinya apa? Orang-orang itu berkumpul dengan masing-masing kesamaannya. Seseorang dipengaruhi oleh orang lain yang ada di dekatnya. Manusia juga dipengaruhi oleh media massa. Karena media massa itu adalah corong informasi. Seseorang yang mendapat informasi tentang kejahatan di suatu jalan, misalnya ada ruas jalan,
maka dia akan berupaya menghindari jalan tersebut. Ini bisa dikaji melalui teori efek media tentang bagaimana media itu mempengaruhi manusia. Budaya populer yang hadir di masyarakat juga bisa mempengaruhi manusia. Contohnya kalau sekarang sudah ini sebenarnya sudah berjalan 10-an tahun ya. Budaya K-pop, Korean pop, budaya populer di Korea itu mempengaruhi orang-orang penyuka berat Korea misalnya yang awalnya tidak punya alokasi khusus untuk menonton sinetron atau serial Korea, mereka jadi mengalokasikan waktu hidupnya untuk menonton serial Korea itu. Sehingga mungkin waktu yang sebelumnya digunakan untuk hal-hal lain berubah menjadi digunakan untuk menonton serial Korea. Tentu ini dalam konteks yang sama bisa diimplementasikan pada budaya-budaya pop yang lain. Sebagai contoh anime mungkin. Orang-orang kan dulu mungkin sekarang juga itu suka anime-anime Jepang. Ada komik-komik, bagaimana orang membaca komik. Dulu terkenal Naruto, ada One Piece dan lain sebagainya, manga, anime di mana mereka bermain cosplay, mereka membuat komunitas-komunitas yang artinya itu mengubah manusia. Yang awalnya begini menjadi begitu. Manusia juga bisa diubah oleh media komunikasinya. Oleh karena teknologi informasi dan komunikasi itu sudah begitu pesat perkembangannya, cara orang berkomunikasi juga berubah. Cara manusia berkomunikasi berubah. Orang yang dulunya berkomunikasi harus bertatap muka, sekarang bisa melalui aplikasi chatting yang paling populer sementara ini WhatsApp. Tapi dulu kita mengenal BlackBerry misalnya. Bagaimana orang begitu lekat dengan smartphone-nya, melihat layar datar di smartphone masing-masing, sudah menggeser kebiasaan orang bertatap muka dengan manusia lain, melihat kerutan wajah orang lain, melihat mimik muka orang lain, ekspresi orang lain, bisa jadi mengubah kepekaan manusia. Dalam berbagai penjelasan atau fenomena-fenomena manusia tadi, dengan berbagai lika-likunya, studi sosiologi komunikasi punya tempat yang relevan. Bagaimana manusia punya hubungan dengan sosialnya, di mana sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Di dalam masyarakat itu ada manusianya. Di mana manusia itu dipengaruhi oleh cara berkomunikasi, cara berinteraksi. Baik interaksi dan komunikasi yang sifatnya klasik, yang sifatnya tidak atau belum modern tanpa teknologi begitu, maupun yang sifatnya sudah dilapisi atau sudah disentuh oleh teknologi. Media adalah salah satu faktor yang menjadi katalisator dalam berkomunikasi di era modern. Media dengan basis teknologi itu sudah lama ada tentunya. Bukan di zaman sekarang saja. Dulu sudah ada televisi, sudah ada radio, sudah ada telegram dan lain sebagainya. Tapi tidak sepesat sekarang. Namun perkembangan media dari masa ke masa membuktikan bahwa manusia berkembang.
cara berkomunikasi juga berkembang. Dampak yang dihadirkan juga dampaknya yang dihadirkan semakin beraneka rupa. Sosiologi komunikasi membahas tentang pengaruh interaksi antar individu dan perubahan pola hidup beserta dampak yang muncul. Sosiologi komunikasi memperhatikan beberapa persoalan penting mencakup interaksi komunikasi dalam masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok. Demikian pula dampak-dampak yang saling berjalin kelindan. Artinya semua hal yang saya sampaikan tadi, manusia, lingkungan, media massa, budaya, dan seterusnya, itu punya pengaruh pada masyarakat. Yang mempengaruhi itu antara lain media komunikasi, di mana media komunikasi terus berkembang seiring berjalannya waktu, terus mengiringi perkembangan manusia, perjalanan hidup manusia, sehingga kajian-kajian sosiologi komunikasi selalu punya tempat yang relevan dalam kehidupan ini. Sosiologi komunikasi dipelajari baik oleh para pembelajar sosiologi atau pembelajar ilmu tentang masyarakat maupun para pembelajar di ilmu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.